Pertama, Nabi nepesankan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takut kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa makna takut di sini? Yaitu junjung tinggi perintah Allah, lakukan perintah dan tinggalkan larangan. Itulah yang namanya takut kepada Allah. Ketika orang takut kepada Allah, maka urungnya akan gepubuat-buat yang gepubuat oleh Allah, dan tinggalkan buat yang gelarang oleh Allah. Pakan karena ia ke Allah. Contoh lawan tuan pegah, wate masa konflik orangnya tengah taduk bajamu jaga truk tentera, pasukan yang beroperasi, tiba-tiba ternyata nak urung tengut bajamu jaga, maka didenda. Nyan pu yang diu oleh tentera gepubuat, pu yang ditam oleh tentera getinggalkan. Pakan karena ia ke tentera. Walaupun yang gepubuatnya buat yang dia kesakit tubuh gepubuat cit, iyo balik-balik lang bak pihmia tatim si balik. Pakan ia tanak paju bu itam paju hanjit paju bu tak kebah bu handa paju pada bunyan makanan yang dia tak paju bak pihmianya hantabluh mia kena gok paksa hantabluh tutup pulang tak balik-balik hanasuk paju lah. Tapi mereka diwa di tentera nyan tak pubuat yang diwa dan tak tinggalkan yang dilarang. Pakan karena ia ke tentera, nyan ia ke manusia, ia ke tentera. Luntuan pegahnya contoh agar mudah dipahami. Bagaimana kalau memang takut kepada Allah? Maka takut kepada Allah adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita kerjakan. Salah satu perintah Allah yang harus kita lakukan sebagai bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat Jumat dan semayang 5 waktu siro semalam selain daripada semayang Jumat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang yang beriman, yang gehili Allah kan kafir, yang gehili Allah kan Nasrani, kan Yahudi, kan Majusi. Tapi ya ayyuhallazina amanu, so yang getero beriman merasa getanya gehili Allah. So yang merasa getero ke muslim begitu pula bahwa lungnya gehili Allah. Ya ayyuhallazina amanu, adik baik katanya merasa tak pura-pura keloro dengan Allah. Allah gedepu gede hana kelo. Pura-pura hana dengar mata gehili Allah. Ya, tapi katanya betul-betul tak tahu bahawa Allah gehilum. Putra kepada Allah. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kaga azan ba'ura Jumat, iza nudiya lis-salah, bila dinidakan pada hari Jumat, yaitu kaga azan. Azan mana yang dimaksud? Azan ketika khatib kana di atas mimbar. Nyan fas'au ila zikrillah, maka pergilah kamu kepada zikrullah. Apa itu zikrullah di sini? Yaitu khutbah. Wa khatib ka di atas mimbar dan khatib kagak baca khutbah, maka watega azan khatib atau mimbar menyebutnya azan yang kedua, karena nak azan segala khatib atau mimbar, na azan wate khatib kana di mimbar. Nyo yang ayatnya yang maksud adalah izanu di alis salati min yaumil jumu'ah, bila kagenida kagak panggil kagak azan ba'ra Jumat wate khatib kana di atas mimbar, fas'au ila zikrillah, maka wajib bersegera untuk pergi kepada zikrullah, yaitu khutbah Jumat. Ya, wajib ya. Karena kaperantah untuk pergi, maka haram duk. Walau geduknya yakin ada keduk siatu menempat Jumat. Ya, mesti toto aku tanya orang masjid.
hana jauh 90 meter tak kai 100 meter ada taduk-duk dengan kebaca kelubah kagazan kan tak yakin merempak insyaallah Jumaat walau tak yakin merempak Jumaat bah kedua siatu menyekagazan kedua kali haram duk haram pubut barang kapur pun buat yang dia ketinggai Jumaat fas'au ila zikrillah wajib pergi kepada khutbah Jumaat wazarul bai' dan tinggalkan jual beli maksudnya tinggalkan pekerjaan yang bisa meninggalkan Jumaat hana macam mekat pagi tinggalkan duk-duk manteng tinggalkan di rumah tinggalkan santai relax tinggalkan tajak jak bak tempat ka gebang Jumaat yang katanya taslim katanya leboh kampung nyo kena katanya yang wajib jak menyegalam gebang kedua nyan geduk siatu galam dosa ke menyekagazan kedua geduk nyan dosa duk nyan dosa deng-deng nyan dosa piuh-piuh nyan dosa duk bak kedai kopi nyan dosa yang hana dosa adalah berangkat ke masjid nyan ke urang yang wajib Jumaat uragam balik berakal dan lain sebagainya wazarul bi' tinggalkan jual beli zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dan itu adalah lebih baik bagi kamu pergi kamu ke zikrullah pergi kamu kepada khutbah mendengar khutbah ke masjid itu lebih baik dari bagi kamu in kuntum ta'lamun jika kamu ketahui duanya hanagat yang gat ja masjid nya hanagat yang gat ja masjid piap-piap rukuk bak duk-duknya hanagat yang gat berangkat ke masjid nyan zalikum khairul lakum itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun jika kamu mengerti ini adalah Allah Nabi ni pegah ittaqillaha haitsuma kunta takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dalam kesunyian dalam keramaian di kampung di kota dimanapun dalam kegelapan dan adapun dalam cahaya yang penuh ketahuilah Allah melihat kita sedang kita ramai-ramai Allah melihat kita sedang kita sendirian Allah melihat kita sedang dalam keramaian Allah melihat kita dalam gelap gulita Allah melihat kita dalam terang benda Allah melihat kita di gele di cung rangkang sirau dan asokala lain Allah melihat kita di dalam bumi 7 lapis taluk Allah nekalan katanya pat tadi musab dengan Allah hana pat musab dimanapun kamu berada ittaqillaha takutlah kamu kepada Allah tidak ada tempat yang bisa kita bersembunyi daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala Allah bersifat dengan basar Allah bersifat dengan basar itu melihat dan melihat Allah ta'lu inkisyaf saban dengan ta'lu ilmu inkisyaf hana pada terbuka bagi Allah Allah denekalan walau suput nutupu oleh Allah walau sira walau tamusab nutupu inkisyaf terbuka tidak ada yang menghalangi apapun tidak bisa menghalangi daripada pengetahuan Allah dan daripada mendengar oleh Allah dan daripada melihat oleh Allah dan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Maka rasakan dalam hidup bahwa Allah sedang melihat gedayo. Tajak Jumaat Allah nekalan kita tajak Jumaat. Hana tajak Jumaat Allah nekalan kita duduk rumah hana tajak Jumaat. Hana pat tamusab dengan Allah. Ya. Jadi Allah yang mencintai adalah innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala ibadih. Allah mencintai, Allah menyukai melihat bekasan nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Allah gebi nikmat kepada hamba gaki. Dia tajaknya nikmat Tuhan. Nekalan waktu kecabut nikmat lumpuh hana bisa berjalan.
Allah Nabi nikmat gaki, maka Allah negalak li Allah, necintai li Allah, bahawa nekala li Allah bekasan nikmat gaki kiban ngan nikmat gaki tajak bak ibadah kepada Allah, tajak ikut pengajian, tajak kunjung tali silaturahmi, tak sambung tali silaturahmi, tak kunjung gurai-gurai gitu, tajak bak ibadat, jak bak Jumaat, yang merupakan asar bekasan nikmat Tuhan. Allah suka melihat bekasan nikmatnya. Allah gebi nikmat harta, kita bersedekah, gebi nikmat tangan, kita menggunakan tangan di tempat kebaikan. Allah gebi nikmat mata, gebi nikmat pinyum, gebi nikmat hati, kita fikirkan kepada agama Allah, melihat kebenaran, mendengar kebenaran dengan telinga. Itu semua merupakan bekasan nikmat Allah. Allah suka melihat bekasan nikmatnya yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ini yang pertama. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takut kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Nabi dipesankan bagaimana tak bergaul dengan manusia, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang seakidah, seagama. Sabuh agama tu, buhnya saudara tu, saudara nasab adapun kan saudara nasab, tapi kita saudara seagama, ikhwan fiddin, saudara seagama. Maka Nabi pesankan, wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Pakiban akhlak terpuji, kita bergaul dengan manusia, yaitu dengan cara kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terpuji, baik dengan akhlak yang terzalimi orang lain, baik dengan akhlak katanya teraniaya gop, tak fitnah gop, tak upat gop, tak caci maki gop, tak membunuh orang lain, mengambil harta orang lain dan lain sebagainya. Nyankan akhlak terpuji. Kenapa? Karena dengan kita membuat orang lain teraniaya, dengan lidah kita orang teraniaya, dengan tangan kita orang teraniaya, dengan pikiran kita orang terzalimi, dengan tubuh kita orang tersakiti. Nyankan akhlak yang terpuji. Maka akhlak terpuji dengan lidah, orang mendapat nikmat menjadi penyelamat orang lain. Abah katanya lidah katanya je keselamat gop, kan je kemudarat gop, kan tak fitnah gop, tibik nyawang gop dalam tubuh. Dengan lidah katanya gara-gara bak tak fitnah katanya. Gaki katanya bek terzalimi gop, jara katanya bek terzalimi gop, mata katanya, lidah katanya bek terzalimi orang lain. Itulah akhlak yang terpuji. Jadi akhlak terpuji adalah dengan diri kita orang lain ada bermanfaat, baik dengan perkataan kita orang bermanfaat, dengan ilmu kita orang bermanfaat, dengan tubuh kita, pikiran kita orang bermanfaat, dengan ilmu kita orang bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Pikirannya bermanfaat kepada agama, ilmu ganyan bermanfaat kepada agama, tubuh ganyan bermanfaat kepada agama, harta ganyan bermanfaat kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Ya, jadi baik kita tengku tak buka aib gop na aib Kaisam yang malam yang itu boleh gop menyesal ji ketika kita tahu orang lain berbuat aib. Jangan buka rahasia orang, jangan buka keaiban orang lain. Rasulullah mengancam semacam ancaman nepia li Nabi, man ayyara akhahu lam yamut hatta yaf'ala mislahu. Orang yang mempermalukan orang lain, orang yang gebuka aib gop, gepumale gop, gepu aib gop, maka han mati jile nepah Nabi urungnya ni han aga taubat
hana gala kemah han mati ge jile menyegalam ge pubut lagi misil gop pubut aib. Nyo Nabi yang pegah, man ayyara akhahu, barang siapa yang mempermalukan orang lain, mempermalukan saudaranya, falam yamut hatta yaf'ala mislama yaf'alu akhuhu, dia tidak akan mati dulu sebelum dia melakukan apa yang dikerjakan oleh saudaranya. Nyotuku sekalian, maka yang baik tak buka aib gop, man satara uyuban, man satara aiban min uyubin nas, barang siapa yang menutupi satu keaiban daripada aib-aib orang lain, satarallahu uyubahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup berbagai macam keaibannya nanti di hari kiamat. Percuma sagai getanyu aib hana itu boleh gop, aib tu na tapi hana itu boleh gop, gop na aib kebetulan nasib kan itu boleh gop. Sebenarnya kita pun juga punya aib, percuma hana itu boleh gop. Kadang-kadang seandainya orang tahu keaibannya ada pada diri kita, lebih raib aib kita ngan aib orang lain. Maka tunggu sekalian, ya water na yang je kemalai gop baik mudah-mudah bak ta pubusyo bak ta pukun ta buka-buka aibnya, kecuali li urunyan bangga ngan aib-aibnya nyan giyo pegah-pegah dikedi mate ke urun yang urungnya na aib bak mayit sira urung meninggai water meninggai na aib nyan hanggebi buka-buka aib, hanggebi pegah-pegah bagop, hanggebi pegah sipulanji muno mata sipulanji teha apa baik pegah-pegah yang je kemalai go kamate matang di YouTube rahsia orang mukmin, kecuali bila orang matenya wate udep ke jamun ge pedeh-pedeh maksiat kan yang bagop, bangga ge pelumah-pelumah maksiat kan yang bagop, wate mate kanyan na te aib wate udep jamun ge pelumah-pelumah maksiat yang bagop nyan menyelagayan kai cupu le gop gaya urang maksiat karena ge pelumah-pelumah gerawa ge kebetulan wate mati na kekurangan na keaiban nyan ge pegah-pegah kupuanan manga ia urang lain sabak ata kai depu. Tuku sekalian, ini yang kedua. Yang kelih pesan Nabi adalah wa atba'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Ketika kamu telah berbuat salah, telah berbuat jahat, berbuat maksiat, maka iringkan dengan kebaikan. Lih dosa taubat, lih dosa istighfar, yang lih pubut salah, iringkan dengan kebaikan. Kupumenan tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang na bagdanyo. Maka setiap kita bersalah, iringkan dengan kebaikan. Kedanyo berkan kadang-kadang tak pakai harta teh bak maksiat, dia tak pakai harta bak yang salah. Wate kata taubat pakai ban, pakai harta bak yang kebaikan. Bela bersedekah. Menyebarkan kedanyo lidah itu le tamupat, le ta maksiat, le dosa ngan laba kedanyo ngan lidah tu. Wate tak iringkan kebaikan pakai ban, banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran, banyakkan kalam-kalam yang baik, berzikir kepada Allah. Kenapa? Untuk mengimbangi daripada kejahatan yang nabarakan. Pakiban kejahatan yang dah pubut, maka iringkan kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Semoga ada manfaat kepada luntuan dan kepada getanyo mandum.